Negara ASEAN akan tempuh jalur negosiasi dengan Amerika Serikat. Dua kejadian kecelakaan terjadi di Jalan Malalak Agam. Pemerintah berencana bangun Bakauheni Outer Ring Road. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Sudah semangat untuk memulai aktivitas kembali lagi ya? Apalagi dimulai arus balik Lebaran 2025 kemarin, puncaknya pada hari Minggu seperti itu. Dan akhirnya para pemudik ini sudah berdatangan ke ibu kota untuk melakukan aktivitas kembali. Betul, dimana memang setelah cuti Lebaran sudah dilalui, artinya berarti masyarakat mulai bekerja kembali. Dan pastinya kita berharap bahwasanya memang semangat, dimana memang Lebaran 2025 kita ketahui membawa berkah, pastinya harus menjalani dengan semangat juga kan? Betul, tentunya kita harus mempunyai semangat baru, harapan baru, tidak boleh loyo karena kita akan memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tentunya untuk mengikuti panen raya padi di Desa Randegan Wetan. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan juga 157 kabupaten kota untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Mengawali pekan ini pada Senin 7 April 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat menuju Majalengka untuk menghadiri kegiatan penting yang berkaitan dengan sektor pertanian. Setibanya di Kabupaten Majalengka, Presiden Prabowo menghadiri panen raya padi bersama di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga tampak mengemudikan mesin panen padi di sawah. Presiden Prabowo juga terlihat didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Prabowo berdialog dengan sejumlah gubernur dan petani melalui video mendengarkan setiap masukan yang diberikan. Pada momen itu, Kepala Negara mencatat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para petani untuk dapat didiskusikan kembali. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak yang diadakan di 14 provinsi dan 157 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Diharapkan kegiatan panen raya ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta petani dan pelaku sektor pertanian lainnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Usai mengikuti panen raya, Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan kembali ke Jakarta. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya memperkuat sektor pertanian di tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin ASEAN lainnya ini akan membahas respon terhadap kebijakan tarif resiprokal yang juga diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan mereka pemirsa sepakat untuk mencari solusi terbaik dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan. Presiden RI Prabowo Subianto bersama pemimpin 4 negara ASEAN lainnya melakukan komunikasi untuk membahas respon terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya pada 2 April, Trump juga mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap semua impor barang dari seluruh dunia termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor sebesar 32%. Untuk merespon kebijakan tersebut, Prabowo juga mengadakan telewicara dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, dan juga Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Dalam diskusi tersebut, mereka bertukar pandangan dan mengkoordinasikan langkah bersama mengenai tarif timbal balik Amerika Serikat. Sebagai tindak lanjut, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN akan digelar pada minggu depan untuk melanjutkan pembicaraan dan mencari solusi terbaik bagi negara-negara anggota. Diketahui tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN bervariasi dengan Malaysia dan Brunei dikenakan tarif 24%, Filipina 17%, Singapura 10%, dan negara lainnya seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, serta Thailand dikenakan tarif yang lebih tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan negara-negara tetangga ini akan kompak untuk menempuh jalur negosiasi menghadapi kebijakan tarif timbal balik oleh Presiden Amerika Serikat.
Dan ia memastikan pemirsa bahwa negara-negara di ASEAN tidak akan mengambil keputusan tindakan balasan atau retaliasi terhadap Amerika Serikat. Indonesia bersama negara ASEAN akan menempuh jalur negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nantinya para pemimpin atau perwakilan perdagangan negara-negara ASEAN akan bertemu pada 10 April mendatang. Pertemuan itu akan membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat mengenai tarif timbal balik. Lebih luas, negara ASEAN dipastikan tidak akan mengambil keputusan tindakan balasan atau retaliasi. Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan. Dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil angka retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga turut mendorong pembentukan kesepakatan melalui mekanisme Trade and Investment Framework Agreement atau TIFA. Dari Jakarta, Farizal Mutiangkiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Presiden RI Gibran Rakaruming Raka meninjau arus balik mudik Lebaran 2025 di Jasa Marga Toll Road Comment Center pada Minggu malam. Dan Wapres menekankan arus balik adalah fase krusial setelah masyarakat merayakan Hari Kemenangan. Wakil Presiden RI Gibran Rakaruming Raka meninjau arus balik mudik Lebaran 2025 di Jasa Marga Toll Road Comment Center Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam 6 April 2025. Dalam kesempatan itu, Wapres mendapatkan paparan dari Direktur Utama Jasa Marga mengenai langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengelola arus balik secara efektif dan juga aman. Melalui caption di sosial media Instagram @gibran_rakabuming, ia juga menyampaikan doa agar semua selamat sampai tujuan, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah bekerja untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran pada tahun ini. Wapres juga menekankan arus balik adalah fase krusial setelah masyarakat merayakan Hari Kemenangan, sehingga pemerintah harus hadir secara nyata dalam memastikan perjalanan masyarakat kembali ke kota tujuan berjalan aman, tertib, dan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menko PMK Pratikno serahkan langsung bantuan untuk korban gempa Myanmar sebagai bentuk dengan delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan. Dalam arahannya, pemirsa, Menko PMK menyampaikan bahwa kehadiran delegasi dan bantuan ini merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto serta seluruh rakyat Indonesia terhadap musibah yang menimpa masyarakat Myanmar. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin langsung delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan untuk menyerahkan bantuan tahap ketiga bagi korban gempa bumi di Myanmar. Bantuan tersebut tiba di Naypyidaw, Myanmar pada Kamis 3 April 2025 setelah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pengiriman bantuan tahap ketiga ini terasa lebih istimewa karena diantar langsung oleh sejumlah pejabat tinggi dari Indonesia. Selain Menko PMK, turut serta dalam rombongan Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan beberapa lembaga lainnya. Dalam arahannya, Menko PMK menyampaikan bahwa kehadiran delegasi dan bantuan ini merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto serta seluruh rakyat Indonesia terhadap musibah yang menimpa masyarakat Myanmar. Bantuan yang disalurkan kali ini terdiri dari logistik penting seperti tenda, makanan, serta perlengkapan untuk perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia juga mengirimkan tenaga profesional di bidang kesehatan untuk membantu penanganan korban di lapangan. Usai prosesi penyerahan bantuan dan Menko PMK, rombongan mengunjungi sejumlah titik terdampak gempa termasuk area perumahan, pegawai negeri sipil di mana tim USAR Indonesia berhasil menemukan 5 korban jiwa yang tertimbun reruntuhan bangunan, 3 diantaranya ditemukan sehari sebelumnya dan 2 lainnya pada hari kunjungan berlangsung. Bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Jadi ini adalah bantuan tahap ketiga. Tahap ke-1 hari Senin yang lalu, tahap kedua hari Selasa, ada 2 kloter. Kemudian tahap ketiga hari ini, pagi ini ada 2 pesawat juga, 1 pesawat untuk penumpang, 1 pesawat untuk kargo. Dan kita membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Myanmar.
Selain itu kita juga bersama-sama dengan tim lengkap dari berbagai kementerian dan lembaga, BNPB, Basarnas, dan juga dari Kemenkes, dari Kementan, dan dari Basnas, dari lembaga-lembaga lain juga yang terlibat di sini. Delegasi juga menyempatkan diri meninjau posko utama Tim Kemanusiaan Indonesia yang menjadi pusat koordinasi dan juga operasional selama misi penanganan bencana di Myanmar, sekaligus memastikan seluruh personil yang bertugas dalam kondisi baik dan siap melanjutkan operasi kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada Monsinyur Petrus Turang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang di Gereja Katedral Jakarta. Dan Prabowo mengenang sosok Monsinyur Petrus Turang ini sebagai teladan yang selalu mencurahkan hidupnya bekerja untuk rakyat kecil. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Katedral Jakarta untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Monsinyur Petrus Turang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang pada Jumat 4 April 2025. Presiden tiba di katedral pada pukul 15.38 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung disambut oleh sejumlah tokoh, termasuk Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, serta Romo Adi Prasojo dan Lucia Liando dari Keuskupan Agung Jakarta, dan Simon Aloysius Mantiri selaku Direktur Utama PT Pertamina. Setelah menyampaikan rasa duka cita dan berbincang singkat, Presiden Prabowo meluangkan waktu untuk berdoa bagi mendiang, memohon agar diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Mendiang Monsinyur Petrus Turang meninggal dunia pada usia 78 tahun pada pukul 6:20 waktu Indonesia bagian Barat. Beliau dikenal sebagai pribadi yang teguh pada prinsip-prinsip yang diyakininya. Prabowo mengenang Monsinyur Petrus Turang sebagai sosok pribadi yang baik. Menurutnya, mendiang selalu mengabdikan dirinya kepada rakyat kecil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 7 jurnalis senior untuk diwawancara terbuka di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selama hampir 4 jam, pemirsa, Prabowo menjawab berbagai pertanyaan tanpa batasan, termasuk isu ekonomi dan juga UU TNI. Presiden RI Prabowo Subianto mengundang 7 jurnalis kawakan untuk wawancara terbuka di perpustakaan pribadinya di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 6 April 2025. Wawancara tersebut dilakukan secara on the record dengan jurnalis bebas mengajukan pertanyaan spontan mengenai berbagai topik. Hadir dalam kesempatan itu pemimpin redaksi TV One lalu Mara Satria Wangsa, pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis, founder narasi Najwa Shihab, pemimpin redaksi Detikcom Alvito Deanova Ginting, pemimpin redaksi SCTV Indosiar Retno Pinasti, dan pemimpin redaksi penanggung jawab harian Kompas Suta Dharma Saputra. Selama hampir 4 jam perbincangan, Presiden Prabowo menjawab berbagai pertanyaan dari para jurnalis, mulai dari isu ekonomi, IHSG, hingga Undang-Undang TNI. Menurut Suta Dharma Saputra, Prabowo membuka wawancara dengan memaparkan capaian pemerintahan Prabowo Gibran, kemudian memberikan kesempatan bagi jurnalis untuk mengajukan pertanyaan seputar geoekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peran sektor swasta ke depan. Pertama, Presiden menyampaikan dulu terkait capaian yang sudah diraih oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Itu Presiden menyebut 130 hari. Kemudian setelah itu kita beri kesempatan untuk masing-masing Pemret mengajukan pertanyaan. Kalau saya rangkum pertanyaannya itu banyak ya, mulai dari persoalan geoekonomi ya, karena pertama terkait dengan Trump, kenaikan tarif Trump. Kemudian juga ada isu-isu ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, kemudian bagaimana peran sektor swasta ke depan. Uni Lubis menyampaikan bahwa wawancara kali ini terasa berbeda karena para jurnalis tidak diberitahu pertanyaan sebelumnya, memberi kebebasan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab tanpa persiapan. Menurutnya ini menunjukkan keterbukaan dari Presiden Prabowo untuk menjawab kritik dan tantangan dari wartawan. Ya, menurut saya yang menarik satu, kami itu tidak ditanya mau nanya apa, sehingga Presiden itu tidak tahu kami akan nanya apa, termasuk akan dikritik soal apa. Menurut saya itu hal yang baik ya, karena masih ada narasumber yang suka nanya dulu pertanyaannya apa gitu ya. Presiden siap untuk menjawab pertanyaan apa saja, siap untuk dikritik, siap untuk di-challenge back dari jawabannya, dan semua pertanyaan dijawab cukup lengkap. Apakah jawabannya memuaskan atau tidak, tentu masing-masing kita yang bertanya punya ukurannya sendiri-sendiri ya.
Tapi menurut saya ini langkah yang baik untuk menggambarkan keterbukaan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Najwa Shihab juga menyatakan bahwa kesempatan berbicara langsung dengan Presiden adalah pengalaman berharga bagi media. Karena ini memberikan akses langsung untuk mengonfirmasi informasi penting dari sumber utama. Menariknya, Prabowo tidak keberatan dengan pertanyaan follow-up, memberikan kesempatan bagi jurnalis untuk menggali lebih dalam isu yang dianggap penting. Dan semakin banyak media yang bisa terlibat, karena kan media kan tentunya kan juga beda-beda prioritasnya, beda-beda target audiensnya. Jadi mungkin media yang khusus bicara seni, pertanyaan yang diajukan juga pastinya kan yang berkaitan dengan kepentingan pembacanya begitu. Media olahraga tentu nanti bertanya juga seputar isu-isu olahraga. Jadi semakin bervariasi media yang dilibatkan dalam pertemuan dan wawancara dengan Presiden, semakin kita bisa dapat perspektif yang beragam dari orang nomor 1 di negeri ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terjadi lonjakan pemudik di Terminal Pulau Gebang. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya, di mana Terminal Terpadu Pulau Gebang terus mengalami peningkatan angka pemudik yang datang dari kampung halaman menuju Jakarta. Tentunya peningkatan sudah terjadi sejak hari kedua pasca Lebaran di hari Sabtu dan juga Minggu menjadi angka tertinggi yang menyentuh angka 3.000 lebih setiap harinya. Pada arus balik Lebaran 2025, masyarakat terus memadati kawasan Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, di mana hingga kini tercatat ribuan pemudik menggunakan terminal tersebut sebagai jalur kepulangannya dari kampung halaman. Memastikan hal tersebut, Komandan Regu Terminal Pulau Gebang, Anwar Mansyur menyebut peningkatan sudah terjadi sejak hari kedua pasca Lebaran di hari Sabtu dan Minggu menjadi angka tertinggi yang menyentuh angka 3.000 pemudik lebih setiap harinya. Adapun pelayanan arus balik Lebaran ini akan berlangsung seperti arus mudik kemarin, seperti penyediaan posko penginapan, kesehatan, dan lain sebagainya. Anwar pun menyoroti kedatangan bis mudik ini setiap pagi hingga sore hari didominasi dari asal keberangkatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan untuk malam harinya asal keberangkatan dari terminal di Provinsi Jawa Timur hingga Nusa Tenggara. Bahwa saat ini arus balik di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini mengalami peningkatan dan diprediksi memang hari ini karena
prediksi kita karena besok masih libur dan ada kesempatan 1 hari buat istirahat bagi para pegawai yang akan bekerja. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, kami sebagai pengelola terminal terpadu Pulau Gebang ini menyiapkan berbagai macam kesiapan di antara pengamanan dan juga kesiapan apabila penumpang datang di tengah malam atau tidak dijemput oleh keluarga, kami menyediakan berbagai macam pilihan ya, di antaranya bisa menginap di terminal Pulau Gebang ini atau bisa berangkat juga dengan menggunakan angkutan malam hari. Kami bekerja sama dengan pihak Transjakarta menyediakan angkutan malam hari, di mana operasinya itu berlangsung dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Pastinya terminal Pulau Gebang akan terus melayani para pemudik yang pulang tidak pada puncak arus mudik, serta pemberian fasilitas seperti biasanya. Dari Jakarta, Max Ahmad Amin, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, sebanyak 80.000 volume kendaraan yang melewati jalur arteri Kalimalang pada arus balik Lebaran ini berlangsung. Dari pos pengamanan Sumber Arta Kalimalang masih akan disiagakan hingga masa arus balik selesai. Pengamanan yang dilakukan pada arus balik Lebaran ini terus disiagakan, di mana pemantauan lalu lintas volume kendaraan terhadap pemudik ini ditempatkan pos pengamanan di kawasan Sumber Arta. Demi mengamankan situasi arus balik pada hari ini dan besok, Kepala Pos Pengamanan Sumber Arta AKP Nurmantio menegaskan telah mensiagakan pihaknya yang tergabung dalam operasi gabungan TNI Polri serta Dinas Perhubungan. Ya, demikian karena terkait dengan hari kerja, warga ataupun masyarakat ini kan yang mau bekerja tentunya untuk mempersiapkan besok kerja hari pertama supaya bisa nyampe ke kediaman masing-masing, bisa istirahat dulu. Jadi diprediksi ya hari ini ya itu puncaknya arus balik. Ya mungkin nanti hari-hari selanjutnya tinggal yang mungkin yang belakangan, yang mungkin di bidang wira swasta ataupun yang bidang lainnya yang nggak membutuhkan waktu tepat harus hari kerja harus masuk, itu mungkin bisa belakangan. Dan kita sudah disiapkan sampai hari Selasa tanggal 8. Kita masih standby. Pos pengamanan ini akan disiagakan hingga hari Selasa sebagai bentuk pemantauan akhir di masa arus mudik dan balik Lebaran 2025 melalui kawasan arteri Kalimalang. Dari Kalimalang, Max Dio Ahmad, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu, meski puncak arus balik telah terjadi pada hari Minggu kemarin, namun gelombang ribuan pemudik dari 7 sejumlah kota di Pulau Sumatera dan juga Jawa ini masih terjadi di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat pada Senin pagi kemarin. Hari ini pemirsa tercatat sebanyak 2.085 penumpang telah tiba melalui Terminal Bus Kalideres pasca libur Lebaran. Antrian bus antar kota dan provinsi dari sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa tampak memadati Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat pada Senin pagi. Meski puncak arus balik telah terjadi pada hari Minggu kemarin, namun gelombang ribuan pemudik berasal dari tujuan Padang, Palembang, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat masih terus berdatangan dan terminal antar kota antar provinsi tersebut. Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Zulkarnain, mengatakan hari ini tercatat sebanyak 2.085 penumpang telah tiba melalui Terminal Bus Kalideres pasca libur Lebaran. Menghindari kemacetan di puncak arus balik serta memanfaatkan sedikit waktu untuk beristirahat sebelum masuk kerja menjadi pertimbangan para pemudik yang pulang hari ini. Ya, hari ini adalah hari Senin ya, tanggal 7 April tahun 2025 atau tepatnya pada H+6. Untuk penumpang tiba pagi hari ini tadi tercatat pada pukul 7.00 itu sebanyak 2.088 orang dengan bis tiba sebanyak 92 bis dengan asal tujuan itu dari Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Padang, Palembang, dan Lampung. Hari ini lebih menurun ya, karena puncaknya sudah terjadi kemarin pada hari Minggu. Tanggal 6 April 2025 itu tepatnya pada H+5 sebanyak penumpang tiba 6.083 orang dengan bis tiba sebanyak 271 bis. Untuk asal favorit masih dari Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Padang, Palembang, dan Lampung. Memang berdasarkan data yang ada ya sesuai jadwal, memang untuk hari Selasa itu adalah untuk ASN mulai masuk bekerja ya.
Kemudian juga banyak juga yang hari Senin sudah mulai bekerja, tapi kebanyakan mulai pada hari Selasa. Jadi biasanya dipastikan penumpang tersebut tiba di Jakarta 1 hari sebelum bekerja, supaya dia mendapatkan istirahat yang cukup ketika dia mau mulai aktivitas kembali untuk bekerja. Untuk argumen, karena masih pengen lama di rumah kemarin, masih pengen kumpul sama anak gitu. Mungkin yang itu kali ya, Brebes ya macetnya ya. Alhamdulillah aman, ramai, seneng ya kumpul sama keluarga gitu. Dari Rembang, Jawa Tengah, untuk mengurangi kemacetan aja sih. Dan soalnya dari kemarin tuh info-info dari sosial media tol macet total. Nah ini aja busnya terlambat, seharusnya pagi tadi sampai Jakartanya. Ada kemacetan sebentar, tapi untuk kesini lancar sih. Alhamdulillah bawa banyak buat teman-teman sama keluarga sini. Terhitung sejak hari kedua Lebaran hingga H+6, sebanyak 17.469 orang pemudik telah kembali ke Jakarta melalui Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pelayanan pengamanan kesehatan hingga angkutan malam hari atau AMARI telah disiagakan pengelola Terminal Bus Kalideres. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu di pasar ataupun stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih ramai pemudik pada arus balik Lebaran 2025 pada Senin sore kemarin. Meski jumlah pemudik yang tiba berkurang dibanding kemarin pemirsa, namun sebanyak 19.580 penumpang sudah tiba di Jakarta. Ratusan pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di arus balik mudik Lebaran pada Senin siang. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 19.850 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Sebanyak 88 kereta api jarak jauh ini didominasi berasal dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Sementara itu jumlah pemudik yang tiba di Jakarta lebih sedikit dibanding hari kemarin yang mencapai 19.620 penumpang. Arus balik sementara ini untuk kedatangan hari ini ada sebanyak kurang lebih 51.452 penumpang yang akan datang di wilayah Daob 1 Jakarta. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Datang atau tiba di stasiun Gambir sekitar 16.839 penumpang dan datang atau tiba di stasiun Pasar Senen ada sekitar 19.581 penumpang. Dan sisanya dari Jatinegara, Bekasi, Karawang, Cikarang, dan Cikampek ada sekitar 15.232 penumpang. Tidak hanya pemudik untuk kedatangan, namun pemudik keberangkatan juga meramaikan stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sejumlah penumpang bus yang tidak membawa kelengkapan identitas administrasi kependudukan ini terjaring pada sidak KTP yang digelar tim gabungan Pemkab Badung di Badung, Bali, maksud kami di pintu masuk area kedatangan terminal tipe A Mengwi, Badung, Bali. Gencarnya sidak KTP di sejumlah pintu masuk Pulau Bali pemirsa dilakukan seiring peningkatan kedatangan penduduk pendatang atau duktang yang mulai membanjiri Bali pada momen arus balik Lebaran. Senin dini hari, begitu bus yang datang dari sejumlah kota di Pulau Jawa tiba di area kedatangan terminal tipe A Mengwi, Badung, Bali, puluhan anggota tim gabungan langsung bergegas masuk ke dalam bus akap untuk memeriksa satu persatu KTP milik penumpang. Sidak dilakukan untuk menjaring penduduk pendatang tanpa identitas yang berhasil lolos masuk ke Bali setelah menghindari sidak yang sama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Dari ribuan penumpang bus yang turun di terminal Mengwi, petugas mengamankan sejumlah penumpang karena tak membawa identitas kependudukan. Pemudik tersebut tidak mampu menunjukkan identitas kependudukannya dengan berbagai alasan. Ada yang beralasan KTP-nya rusak dan hilang, namun ada juga yang beralasan KTP-nya masih dijadikan jaminan untuk peminjaman uang. Para pemudik yang tidak membawa KTP akhirnya batal dipulangkan ke daerah asalnya setelah mampu menghadirkan kerabatnya sebagai penjamin. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, para penjamin tersebut diwajibkan menandatangani surat pernyataan bersedia mengurus administrasi kependudukan pihak yang dijamin. Sidak kelengkapan identitas administrasi kependudukan yang digelar sejak pukul 4 dini hari dilakukan sebagai upaya menyeleksi penduduk pendatang agar nantinya tidak menjadi beban daerah, terutama berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, serta ketertiban umum. Ironisnya,
Para penumpang mengaku pemeriksaan KTP baru dilakukan saat di pintu masuk Terminal Mengwi, Badung. Sedangkan di pos pemeriksaan Terminal Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, tidak ada petugas yang melakukan pemeriksaan sama sekali. Pertama, alasan klise itu biasa karena lupa. Tapi yang kedua biasanya karena dia minjem uang di bosnya di Bali, akhir KTP aslinya sebagai penjamin. Rata-rata dari kemarin alasannya minjem uang di bos, akhirnya KTP-nya sebagai jaminan. Tapi dia sudah mutu di HP ada beberapa, terus yang salah satunya juga ada penjamin yang bilang kebenaran daripada apa yang diucapkan di sini di depan penyidik. Semoga dia jujur, tapi selama Ibu mengadakan sidak dari kemarin itu mereka bilang tidak ada pemeriksaan sama sekali dari kemarin sampai hari ini. Dari kemarin sampai hari ini, mungkin siangan, mungkin kalau subuh dia bilang tidak ada tadi. Dan kemarin pun saya tanya kok bisa tidak bawa KTP lewat, dia bilang tidak ada diperiksa di sana Bu. Tadinya kemarin kan udah waktu kerja di sini udah bawa, udah tersantum di sana, diperiksa udah. Cuma waktu kita berangkat dari sini, berangkat dari rumah tadi kelupaan. Tadinya selalu di dompet karena saya keluarin, lupa naruh lagi. Baru sekali ini aja Pak, di Terminal Mengwi ini aja. Kalau di ini Pak, di pelabuhan ada enggak? Tidak ada Pak. Nggak ada ya? Sidak rencananya terus berlangsung hingga arus balik Lebaran berakhir. Jika ada penduduk pendatang tanpa identitas berhasil lolos pada razia di Terminal Mengwi, penertiban selanjutnya akan menyasar kantong-kantong penduduk pendatang yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung menghimbau penduduk pendatang untuk melengkapi identitas sebagai syarat wajib administrasi. Kemudian, melapor dalam jangka waktu 1 kali 24 jam kepada kepala lingkungan atau instansi di desa atau lingkungan tempat mereka berdomisili. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, 2 kejadian kecelakaan terjadi dalam waktu yang berdekatan di kawasan Jalan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Minggu 6 April 2025. Kecelakaan pertama yaitu 1 unit bus pariwisata tujuan Palembang Rebah saat hendak melewati tikungan. Berselang beberapa menit kemudian pemirsa kecelakaan lainnya terjadi di lokasi yang sama. 2 kecelakaan terjadi di lokasi yang sama di Malalak Agam, diduga bus keluar jalur dan mobil remblong. Kecelakaan pertama terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, yaitu 1 unit bus pariwisata tujuan Palembang Rebah saat hendak melewati tikungan. Kendaraan yang kecelakaan yaitu bus pariwisata merek Lalupa Corona dengan nomor polisi BK 7029 UA tujuan Palembang. Dalam bus tersebut terdapat penumpang sebanyak 37 orang, sementara itu 5 orang dilaporkan luka ringan dan 3 orang luka berat. Berselang beberapa menit kemudian, kecelakaan lainnya terjadi di lokasi yang sama, yaitu sebuah mobil sedan yang mengalami remblong menabrak sepeda motor yang berpenumpang 2 orang. Mobil jenis sedan tersebut menabrak pengendara sepeda motor karena mengalami remblong. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara sepeda motor terluka parah, seorang lainnya luka ringan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wali Kota Bogor, Dedi Rahim ini menyisir sejumlah titik bersama jajarannya untuk memastikan tak ada pengamen yang mengganggu penumpang angkot. Kebijakan itu tentunya dikeluarkan lantaran Dedi menilai banyak pengamen yang kerap mengintimidasi masyarakat. Hal itu juga menjadi langkah taktisnya untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang. Dedi pun memberikan garansi bahwa pemerintah Kota Bogor akan lebih banyak memberikan ruang bagi para seniman jalanan. Pengamen tidak lagi diperkenankan untuk nyanyi di dalam angkutan umum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Kebijakan itu dikeluarkan lantaran Dedi menilai banyak pengamen yang kerap mengintimidasi masyarakat. Dan ini juga jadi langkah taktisnya untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang. Dedi juga mengatakan larangan pengamen nyanyi di dalam angkutan ini akan dieksekusi oleh Satuan Gugus Pemberantasan Premanisme Kota Bogor. Bahkan Dedi juga mengutamakan bahwa pihaknya telah memerintahkan tim Satgas untuk pula membasmi tempat-tempat berkumpulnya para pengamen. Dedi pun juga memberikan garansi bahwa pemerintah Kota Bogor akan lebih banyak memberikan ruang bagi para seniman jalanan. Mereka akan diberikan spot khusus untuk berekspresi. Tidak boleh ada lagi pengamen mengganggu para penumpang di angkot. Dedi berharap langkah yang dilakukan ini dapat senantiasa mampu mewujudkan cita-cita Bogor yang kondusif dan terbebas dari aksi premanisme. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi terjadinya bencana tanah longsor di jalur Cangar Pacet, tepatnya di Jalan Sumber Beratas Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu 6 April 2025. Tentunya Gubernur Khofifah segera berkoordinasi dengan jajaran terkait termasuk juga kepala desa setempat. Gubernur Khofifah meninjau langsung titik bencana longsor yang terjadi pada Kamis lalu. Begitu tiba di lokasi, Gubernur Khofifah segera berkoordinasi dengan jajaran terkait termasuk juga kepala desa setempat. Pasalnya, bencana longsor terjadi akibat adanya aliran sungai yang tersumbat pohon tumbang. Sumbatan tersebut akhirnya membuat jenuh aliran sungai dan menyebabkan longsor terutama saat kejadian curah hujan yang turun berintensitas cukup tinggi. Untuk itu pihaknya meminta dinas terkait bekerja sama dengan Pemkab Mojokerto untuk segera menormalisasi sungai tersebut agar puluhan hektar sawah yang selama ini menggantungkan aliran sungai tersebut bisa tetap mendapatkan sumber air. Lebih lanjut terkait penanganan longsor, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa dalam 2 hari ke depan pihaknya meminta agar proses pembersihan bisa segera dilakukan secara intensif. Setelah pembersihan yang diperkirakan membutuhkan waktu 2 hari, Gubernur Khofifah menyebut langkah selanjutnya adalah pemasangan bronjong untuk mencegah longsor di waktu mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan kualitas bahan bakar minyak atau BBM bagi masyarakat Maluku sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ini disampaikan pemirsa saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku pada Sabtu 5 April 2025. Selain BBM, pasokan listrik di wilayah Maluku pada perayaan Idul Fitri tahun 2025 juga beroperasi dengan baik tanpa adanya kendala pemadaman. Dalam kesempatan ini, Bahlil juga memerintahkan pembangunan 6 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan tambahan di Provinsi Maluku. Selain meninjau ketersediaan BBM, Menteri Bahlil juga mengunjungi PLN UP3B Maluku untuk memeriksa kesiapan pasokan listrik di wilayah tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa nelayan listrik berjalan dengan baik, mengingat kebutuhan yang meningkat saat momen Idul Fitri. Saya hari ini melakukan kunjungan kerja ke Maluku bersama-sama dengan tim Satgas Hari Raya Idul Fitri akan melakukan pengecekan terhadap kesiapan Satgas dalam hal Pertamina dan PLN dalam mempersiapkan untuk arus mudik. Alhamdulillah secara keseluruhan untuk pada saat arus mudik H-1 minggu, H-10 hari pada saat liburan itu tidak terjadi kendala apapun
overall secara nasional dalam persiapan Hari Raya Idul Fitri, alhamdulillah bagus. Hari ini di Maluku kami mengecek tentang arus baliknya. Dari secara kualitas BBM, alhamdulillah juga sudah tertib. Jadi nggak perlu lagi ada keraguan dari saudara-saudara kami semua yang ada di Maluku untuk kualitas BBM kita. RON 90, RON 92 kita sudah cek juga. Itu semua listrik kita bagus, nggak ada yang padam-padam. Itu dulu pelaporannya. Dari pemerintahan Pak Prabowo, kebetulan kami diperintahkan untuk langsung turun ke lapangan dalam memastikan desa-desa mana aja akan kita dorong penetrasi programnya. Dan ini salah satu konsen kami di wilayah Maluku, wilayah Papua, NTT, sebagian Kalimantan, Sumatera, dan juga masih banyak di Sulawesi. Sampai dengan hari ini, implementasi BBM satu harga, formulasinya masih formulasi lama dan tidak ada kenaikan harga apapun. Terkecuali BBM yang memang bukan bagian daripada subsidi. Kalau itu ada formulasi dan harga pasti. Hal ini merupakan respon atas permintaan masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan BBM bagi kapal nelayan yang ingin melaut. Pada kunjungan kerja ini, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan bahwa selama masa arus mudik dan arus balik lebaran, dipastikan seluruh sektor energi dalam kondisi aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasinya, pemirsa. Setelah pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad remaja asal Kecamatan Banding Agung, Sumatera Selatan yang tenggelam di pantai Mandiri. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu pagi 6 April 2025 dalam kondisi mengapung sekitar 4 km dari lokasi awal ia dilaporkan hilang. Tim gabungan akhirnya berhasil menemukan jenazah Abil Far'i Zainal Fanan, remaja yang dilaporkan tenggelam di Pantai Mandiri Sejati, pesisir barat Lampung. Pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan yang bekerja siang dan malam menghadapi tantangan cuaca buruk dan gelombang tinggi. Kasat Polairut Polres Pesisir Barat, Ibtu Hermanto menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan misi ini. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian. Jenazah korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sebelumnya diberitakan 2 remaja asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, terseret ombak saat berenang di Pantai Mandiri, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Jumat 4 April 2025, sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Tim SAR dan aparat mengimbau warga agar selalu memperhatikan keselamatan dan menghindari area laut yang berbahaya, terutama saat cuaca tidak menentu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, kebakaran melanda atap rumah warga di Dusun Tenggang, Ponorogo akibat balon udara yang jatuh. Warga yang di lokasi cepat tanggap evakuasi balon udara dan padamkan api yang mulai meluas. Pada 6 April Minggu malam, sebuah insiden kebakaran terjadi di Dusun Tenggang, Desa Ngrupit, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran disebabkan oleh balon udara yang jatuh dan mengenai atap rumah warga yang langsung terbakar. Kejadian tersebut menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar yang segera berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang mereka dari kebakaran yang terjadi. Dalam video terlihat atap rumah warga di Dusun Tenggang terbakar akibat sumbu balon udara yang jatuh dan mengenai atap rumah. Api dengan cepat membakar bagian atap rumah karena kerangka bangunan yang terbuat dari kayu membuat api mudah menyebar. Warga yang mengetahui kejadian itu segera bergegas untuk mengevakuasi balon udara yang jatuh. Meskipun api cepat melahap bagian atap, usaha dari warga berhasil mengurangi dampak kebakaran yang lebih besar. Masyarakat setempat berupaya keras untuk memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Kapolsek Jenangan AKP Amrih Widodo menjelaskan bahwa balon udara yang jatuh tersebut tidak memiliki awak dan berukuran sekitar 1 meter kali 5 meter. Balon udara itu terbuat dari bahan plastik yang memudahkan api menyebar begitu mengenai atap rumah. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang dugaan tindak pidana korupsi dana Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua senilai 1,5 miliar rupiah dari salah satu vendor. Pihak Kejaksaan menyebut akan menyita ratusan miliar rupiah serta membuka peluang ada tersangka baru. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse, mengatakan barang bukti uang tunai yang disita ini merupakan sisa kelebihan pembayaran kerja oleh vendor tersebut.
Sebelumnya, telah mengembalikan uang senilai 3 miliar pada tahun 2024. Dengan pengembalian sisa kelebihan 1,5 miliar di tahun 2025, total pengembalian oleh vendor mencapai 5,5 miliar. Hingga saat ini, total dana negara yang berhasil diselamatkan dari pengungkapan kasus korupsi PON 20 Papua tahun 2021 mencapai 22,3 miliar. Pengembalian uang ini didasarkan pada perhitungan ahli kerugian keuangan negara. Ia menegaskan, dalam kasus dugaan korupsi PON 20 Papua, Kejaksaan Tinggi Papua menargetkan akan menyita ratusan miliar rupiah, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Di tahun 2025 ini, pada hari ini, pengembalian lagi sebesar 1.542.221.800 rupiah. Sama dari tahun 2024, ini sisa pengembalian di tahun 2024 yang masih kurang. Jadi ini berdasarkan perhitungan ahli kerugian keuangan negara. Sebelumnya, Kejati Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran PON 20 Papua, yakni TR, RD, RL, dan VP. Mereka kini sedang menjalani proses persidangan. Dari Jayapura, Papua, Nivandone, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, angin kencang runtuhkan pohon di Bogor, Jawa Barat. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang terjadi di komplek kantor pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore 6 April 2025. Peristiwa ini menimbulkan gangguan akses di sejumlah titik, terutama di area yang dipenuhi pepohonan rindang. Bupati Bogor Rudi Susmanto langsung turun ke lapangan bersama jajaran TNI Polri untuk meninjau lokasi-lokasi terdampak. Ia mengatakan bahwa cuaca buruk melanda Kabupaten Bogor dan meminta masyarakat agar tetap waspada. Rudi juga menginstruksikan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar segera mengambil tindakan cepat di lokasi kejadian. Penanganan khusus diminta untuk pohon tumbang yang menghalangi akses jalan. Tak hanya kepada warga, imbauan juga disampaikan kepada para wisatawan yang tengah menikmati wisata alam di Kabupaten Bogor. Rudi meminta agar wisatawan lebih berhati-hati khususnya saat terjadi angin kencang dan sebisa mungkin menghindari berada di bawah pohon besar untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
Hingga saat ini, tim dari berbagai instansi terkait masih terus melakukan pembersihan dan pemantauan di sejumlah lokasi terdampak. Dari Bogor, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia kembali dilanda bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan angin kencang. Salah satu kejadian signifikan terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat dampak kerusakan cukup besar akibat peristiwa tersebut. Banjir dan angin kencang menerjang Desa Tabalu, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu pagi, 6 April pukul 4:30 WITA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sedikitnya 115 rumah warga terdampak. Saat ini air sudah mulai surut dan warga bergotong royong membersihkan rumah dari sisa lumpur serta memperbaiki bagian atap yang rusak akibat angin. BNPB terus memantau dan mengimbau masyarakat untuk tetap siaga menghadapi potensi bencana susulan akibat cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf juga menyerahkan santunan dan bantuan kewirausahaan untuk korban tertimpa pohon di Kabupaten Pemalang. Musibah pohon tumbang ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, dan juga 7 orang menderita luka ringan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan senilai 426 juta untuk warga terdampak musibah di Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 5 April 2025. Bantuan tersebut mencakup santunan untuk 22 korban jamaah sholat Idul Fitri yang tertimpa pohon, bantuan atensi untuk 23 orang penerima manfaat, dan buffer stok untuk lumbung sosial Kabupaten Pemalang. Santunan sosial sebesar 15 juta untuk masing-masing ahli waris korban meninggal, 5 juta bagi korban luka berat, dan 3 juta bagi korban luka ringan. Kemensos juga memberikan bantuan atensi berupa bantuan pemenuhan hidup layak dan bantuan kewirausahaan senilai lebih dari 15 juta rupiah. Saya sekali lagi ingin berbelasungkawa mengucapkan duka yang dalam atas musibah pada saat menjelang ibadah Idul Fitri 1446 Hijriah di alun-alun Kabupaten Pemalang. Musibah pohon tumbang ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, dan 7 orang menderita luka ringan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyapa para lansia yang ada di UPT Tresnawerda di Kabupaten Pasuruan pada Sabtu 5 April 2025. Para lansia tampak bahagia dan semeringah saat melihat kedatangan mantan Bupati Trenggalek tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyapa para lansia yang ada di UPT Tresnawerda di Kabupaten Pasuruan. Emil tiba di lokasi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, Emil langsung menyapa seorang nenek yang sedang duduk di kursi depan ruangannya. Selesai bercengkrama dengan sang nenek, suami Arumi Basin ini juga lanjut mengelilingi seluruh area Panti Werda dan menyapa 165 lansia yang ada di UPT tersebut. Emil menuturkan bahwa Pemprov Jatim memiliki banyak UPT untuk melayani warga atau lansia yang memang membutuhkan pendampingan secara intensif. Emil menyampaikan bahwa mayoritas para lansia di UPT sudah tidak memiliki keluarga yang bisa ditemui pada momen Lebaran. Emil juga mengapresiasi para petugas yang telah membagi waktunya di momen Lebaran kali ini untuk secara bergantian menjaga para lansia di UPT. Selain ASN yang sudah ada di UPT, Emil menilai ke depannya perlu dilakukan penambahan tenaga kerja yang bertugas menjaga para lansia di UPT. Emil menekankan bahwa penambahan tenaga kerja ini dilakukan untuk melayani masyarakat, bukan malah membuat struktur kepegawaian menjadi gemuk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke jalur mudik, pemirsa. Evaluasi jalur mudik 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pemerintah berencana untuk membangun Bakauheni Outer Ring Road. Jalan lingkar luar itu, pemirsa, nantinya akan menghubungkan 3 pelabuhan yang berada di wilayah Bakauheni Lampung Selatan, Lampung, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan terdapat evaluasi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan mudik Lebaran 2025 di areal Pelabuhan Bakauheni Lampung. Salah satunya yakni perlunya pembangunan Outer Ring Road atau jalan lingkar luar yang menghubungkan 3 pelabuhan di wilayah Bakauheni, terutama pelabuhan penyeberangan PT ASDP yang menjadi pelabuhan utama saat arus mudik, pelabuhan Bandar Bakau Jaya, dan pelabuhan Wika Beton. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, rencana pembangunan Bakauheni Outer Ring Road sebelumnya memang sudah dibahas bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal.
Pembangunan ini pun dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas menuju pelabuhan dan memudahkan penumpang kapal khususnya pada saat masa arus mudik. Yang tadi disampaikan Pak JMSTP, ada saran sebetulnya Pak Gubernur Lampung juga sudah menyarankan ada Pak Kohani Outer Ring Road. Kemarin pada saat saya ketemu Pak Gubernur Lampung di Jakarta, kita sempat diskusi itu, nanti kita lebih matangkan lagi agar kemudian ke depan beberapa pelabuhan baru yang dibuka oleh teman-teman di Kementerian Perhubungan benar-benar bisa dimanfaatkan dengan maksimal dengan adanya outer ring road itu ya. Dari Lampung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.